Pratiwi NIM 067 dari mahasiswa Universitas Airlangga, Fakultas Perikanan dan Kelautan, jurusan Aquakultur Angkatan 2018. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang mata kuliah saya yaitu parasitologi di Phylum Acanthocephala. Itu merupakan cacing. Nah, parasit ini berbentuk cacing yang memiliki duri di bagian anteriornya. Nah, durinya ini berasal dari namanya yaitu Acantho yang artinya duri dan cephala yang artinya kepala. Bentuk tubuh dari parasit ini yaitu silindris, memanjang, dan memiliki proboscis yang digunakan untuk melekatkan tubuhnya pada inangnya. Nah, parasit ini termasuk endoparasit atau yang menginfeksi bagian dalam tubuh inang. Tubuh Acanthocephala itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian presoma dan metasoma. Nah, bagian presoma ini merupakan bagian yang berada di luar saat menginfeksi inangnya, dan yang metasoma merupakan bagian dari tubuh inang yang dapat menginfeksi sampai masuk ke dalam tubuh inangnya itu. Nah, parasit ini menginfeksi hewan-hewan yang ada di air, khususnya ikan-ikan laut dan kura-kura laut. Lebih spesifiknya, dia akan menginfeksi bagian saluran pencernaan, yaitu ada di usus. Oh iya, parasit ini dibedakan jenis kelaminnya menjadi dua, yaitu jantan dan betina. Jadi, pada saat reproduksi, dia tidak secara hermafrodit atau bergantian, tapi mereka dari individu yang berbeda, yaitu individu yang jantan dan individu yang betina. Nah, terus gimana sih caranya cacing ini bisa masuk ke dalam usus, ke saluran pencernaannya ikan di laut? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang siklus hidup. Lanjut ke bagian siklus hidup dari Acanthocephala. Nah, siklus hidupnya ini termasuk indirect life cycle atau siklus hidup yang secara tidak langsung. Nah, siklus yang tidak langsung ini berarti dia membutuhkan inang berantara untuk menjadi dewasa. Nah, awal mulanya Acanthocephala ini berasal dari telur yang telah diproduksi oleh Acanthocephala dewasa yang sudah ada di bagian usus dari inang. Nah, setelah telur-telur itu keluar melalui feses, dia akan berkembang di perairan menjadi acanthor larva. Nah, saat ini juga dimakan oleh arthropoda kecil, yaitu menjadi inang perantaranya dari Acanthocephala ini. Setelah berkembang, dia akan membentuk cistasan pada inang paratenik. Nah, pada inang paratenik ini dia berkembang menjadi cistasan dan akhirnya inang paratenik ini dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, dan di ikan yang lebih besar ini Acanthocephala akan berkembang menjadi dewasa dan lebih menginfeksi pada bagian usus. Nah, makanya Acanthocephala bisa hidup sampai di ususnya ikan-ikan laut. Bahas kali ini ada dua, yaitu Rhabdinorichus pristis dan Echinorichus salmonis. Perbedaan dari kedua parasit ini dapat dilihat dari panjang pendeknya proboscis yang dimiliki dari masing-masing spesies. Nah, yang seperti saya bilang tadi, bahwa perbedaan antara kedua spesies tersebut adalah bagian proboscisnya. Pada proboscis Rhabdinorichus pristis, dia memiliki proboscis yang lebih panjang, yaitu sekitar ukuran 2189,44 mikrometer. Spesies ini memiliki jumlah kait berbaris antara 18 hingga 22 kait dan biasanya ada di ikan scombridge atau di ikan skipjack tuna. Dan selanjutnya untuk spesies Echinorichus salmonis, dia memiliki proboscis yang lebih pendek, yaitu sekitar 919,89 mikrometer. Badannya berbentuk batang silindris, melebar, dan meruncing di bagian posteriornya. Ikan famili Cotidae dan ikan putih yang biasanya terinfeksi. Mohon maaf atas kesalahan kata, semoga bermanfaat dan terima kasih.